Di sini juga perlu saya jelaskan, apakah seorang residivis itu bisa atau tidak mengajukan pra peradilan. Menurut saya dua kubu ini harus menghormati proses hukum yang ada. Setahun lebih polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Widodo menjadi sorotan publik. Setahun itu pula, dua tersangka utama dari klaster 2, Roy Suryo dan Dr. Tifa, terus melakukan perlawanan. Bahkan di menit terakhir jelang sidang perkara digelar, Roy Suryo berkelit dengan mengajukan gugatan pra-peradilan alias prapit. Kali ini Roy Suryo memperkarakan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan kepolisian Polda Metro Jaya yang dianggapnya menyalahi aturan. Dari gugatan pra-peradilan itu, sidang perkara Roy Suryo sebagai tersangka atas laporan Joko Widodo alias Jokowi yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur terpaksa harus diundur. Menjelang putusan sidang gugatan pra-peradilan yang akan digelar besok, Roy Suryo mengambil langkah cepat dengan mengajukan gugatan pra-peradilan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya kan, prapit itu kan salah satu upaya dari tersangka untuk menguji dulu apakah penangkapan itu sah atau tidak, penggeledahan itu sah atau tidak, atau dengan sesuai dengan putusan MK apakah penetapan tersangka itu sah atau tidak. Makanya tadi saya sampaikan bahwa ketika dia mengajukan prapit awal itu adalah terkait dengan penggeledahan, belum selesai atau belum ada putusan, dia mengajukan lagi terkait dengan penetapan tersangka sah atau tidak, itu tidak ada yang dilanggar secara konstitusi, itu tidak. Itu boleh-boleh saja karena objeknya kan berbeda. Ya, jadi secara prinsip itu konstitusional, itu hak daripada setiap orang ya. Karena kan kita memiliki hak yang sama dalam melakukan segala upaya hukum, langkah hukum terkait dengan yang tadi saya sampaikan. Apakah penggeledahan itu sah atau tidak, apakah penangkapan itu sah atau tidak, ataupun penetapan itu sah atau tidak, tapi itu kan tidak menghilangkan pokok perkara gitu loh. Ya kan, tiap orang kan punya pilihan hukum yang berbeda ya. Kalau Roy Suryo mau melawan, ya hak hukum dia melawan tentunya dengan cara hukum ya, dan itu dibolehkan oleh konstitusi kita, karena kan jelas diatur juga di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45, itu jelas juga menyatakan bahwa negara ini negara hukum ya. Diperkuat lagi pasal 28 di ayat 1 bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang. Jadi negara itu menjamin hak setiap orang, pengakuan jaminan perlindungan terhadap kepastian hukum yang adil tentunya, serta perlakuan yang sama di mata hukum. Gugatan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menuai kritik keras dari kubu Jokowi. Baik relawan maupun tim hukumnya, mereka kompak menuding Roy Suryo hanya mengelur waktu untuk mengatur strategi sambil mengintip peluang koleganya, Dr. Tifa, yang sudah terlebih dahulu menjalani sidang dugaan fitnah yang dilaporkan Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tudingan keras dari pendukung Jokowi yang mempertanyakan keberanian Roy Suryo untuk bertarung di pengadilan mendapat jawaban berkelas dari Agustinus Nahak yang menolak pandangan seragam mengenai gugatan pra-peradilan Roy Suryo. Banyak masyarakat menyatakan bahwa apakah ini mengulur-ngulur waktu, kan begitu. Soal mengulur waktu atau tidak, status tersangka mereka saat ini kan masih melekat, bahwa proses hukum masuk ke pokok perkara sebentar lagi akan dijalankan. Dan catatan penting sini perlu saya jelaskan bahwa pembatasan itu hanya dimungkinkan. Ya. Jadi ada pembatasan, tapi itu hanya dimungkinkan jika ditemukan penyalahgunaan hak. Contoh atau misalnya ya, penyalahgunaan hak itu seperti apa? Mengajukan gugatan yang sama. Contohnya dia mengajukan gugatan awalnya kan terkait dengan penggeledahan dan juga terkait dengan penangkapan, itu sah atau tidak. Dia mengajukan lagi yang kedua kali itu tidak boleh, tapi atau berulang itu tidak boleh. Tapi kalau mengajukan gugatan prapit yang berbeda, awalnya mengajukan penangkapan dan juga penggeledahan yang tidak sah, lalu yang kedua lagi sebelum ada putusan dia mengajukan lagi terkait dengan penetapan dia sebagai tersangka itu tidak sah, itu kan
artinya kan gugatan yang tidak berulang, gugatan yang berbeda. Itu boleh dan itu tidak dilarang oleh konstitusi kita. Jalani saja, karena begini ya, dalil hukumnya juga ada tentang pra peradilan itu. Dalilnya gini, jadi tidak ada satupun pasal ya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang KUHP yang baru ya, maupun Undang-Undang 20 Tahun 2005 tentang KUHP yang baru mencabut atau membatasi ya hak pra peradilan bagi siapapun. Jadi dalam KUHP kita, dalam KUHP yang baru ya kan, itu tidak ada satupun pasal yang mencabut atau membatasi hak pra peradilan bagi siapapun, termasuk residivis ya. Kembali lagi ya, ini undang-undang ya, kita harus kembali ke undang-undang, tidak ada kita bicara personal, bahwa tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dan KUHP 2025 yang baru itu tidak ada yang mencabut atau membatasi hak pra peradilan bagi siapapun, termasuk residivis. Jadi hak ini bersifat prosedural dan dijamin oleh konstitusi kita. Di sisi lain, kubu Jokowi melalui para pendukungnya tidak kehabisan narasi dan terus menggiring opini untuk menyeret Roy Suryo ke pengadilan agar kasusnya segera disidangkan. Para pendukung Jokowi kompak menuding Roy Suryo seorang residivis yang tidak layak mendapat perlakuan hormat, terutama oleh penegak keadilan seperti kejaksaan. Seruan itu bukan tanpa sebab. Para pendukung Jokowi beranggapan Roy Suryo harus segera diseret ke meja hijau, bukanlah malah digelar karpet merah menuju melakukan perlawanan melalui gugatan pra-peradilan yang menurutnya hanya buang-buang waktu belaka. Lantas, sudah tepatkah penyematan kata residivis ditujukan pada Roy Suryo? Dan apa benarkah seorang residivis tidak mendapat hak keadilan yang setara dengan warga lainnya? Di sini juga perlu saya jelaskan, apakah seorang residivis itu bisa atau tidak mengajukan pra peradilan? Itu juga harus menjadi pertanyaan masyarakat. Kalau residivis itu kan artinya dia sudah menjalankan hukuman, ya kan? Misalnya dia menjalankan 3 bulan kayak 8 bulan, 6 bulan itu tidak ada masalah. Tapi pernyataan bahwa residivis tidak berhak mengajukan pra peradilan atau harus otomatis ditahan, itu tidak berdasar. Jadi residivis pun punya hak hukum yang sama dengan kasus yang dia alami. Dia boleh mengajukan atau menguji terkait dengan penahanan, penggeledahan, dan status tersangka dia boleh. KUHP baru juga menyatakan, mengatur bahwa residivis adalah keadaan yang dapat memperberat pidana, bukan menghilangkan hak prosedural atau menjadi kewajiban penahanan mutlak. Jadi residivis itu artinya dalam nanti masuk pokok perkara, karena dia pernah menjalankan hukuman. Tentunya pertimbangan hakim itu bisa saja hakim memperberat hukuman karena dia mengulangi hukuman walaupun dengan kasus yang berbeda, tetapi tidak menghilangkan hak prosedural dia untuk menjadikan kewajiban di dalam menjalankan proses pra peradilan. Sementara itu, tim hukum Jokowi yang dipimpin Ade Darmawan mendesak kejaksaan agar Roy Suryo dilakukan penahanan jelang persidangan. Desakan itu muncul sebagai respons atas rencana Roy Suryo yang kembali mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang rencananya sidang pertama akan digelar pada tanggal 10 Juni akhir pekan ini. Sudah masuk ke pengadilan itu segala sesuatunya kan sudah diatur mekanismenya oleh hakim majelis ya. Kalau hakim bilang ditunjukkan ke publik ya silakan. Tapi kalau misalnya hakim bilang udah kami yang lihat saja, ya nggak ada masalah juga. Kan tidak wajib itu harus ditunjukkan ke publik kan. Kan hakim lah yang menilai bukan publik kan gitu. Pengadilan itu kan punya aturan. Kan pengadilan tidak mungkin mau ikut aturan pihak lawan, begitu aturan mainnya masyarakat pembenci Pak Jokowi kan enggak juga. Kan pengadilan punya aturan main. Kalau dibilang udah mana Pak Jokowi ijazahnya ini, ijazah asli saya. Nanti akan dipanggil kan pihak pengacara pihaknya Pak Roy Suryo dan jaksa. Nanti mereka akan memeriksa apakah sudah lihat benar ini, coba dilihat, kan tidak perlu harus ditunjukkan kepada publik kan. Biarkan mereka yang melihat saja. Kan semua itu kan nanti ada tim Lab 4 yang akan menjelaskan. Dia sudah melakukan lab dan
ada keterangan juga dari UGM, dari teman-teman kuliahnya Pak Jokowi kan, itu kan sudah sangat kuat. Apa yang mau ditunjuki? Menurut saya dua kubu ini harus menghormati proses hukum yang ada. Kan negara kita negara hukum. Semua berdasarkan konstitusi. Jadi baik kubunya Pak Jokowi, kubunya Pak Roy Suryo harus tetap menghormati proses hukum yang ada dan tidak boleh ada upaya untuk menunda, apalagi kemana-mana talkshow. Fokus saja ke proses hukum yang ada. Buktikan kalau memang Pak Roy Suryo dan kawan-kawan tidak bersalah. Apa yang dilakukan itu adalah kewenangan berdasarkan hukum. Nah, saya menyambung tadi rekan-rekan semua bahwa pada saat putusan Prapit yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka kami bersepakat juga akan melakukan penyuratan secara pasti kita pengen kan ekspresinya mengedepankan estetika kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan terbuka dan penyuratan secara fisik kepada Mahkamah Agung yang mungkin konkretnya nanti setelah Prapit kita lihat seperti apa. Karena gini, kalau ada Prapit lagi yang akan dilaksanakan oleh tim Roy Suryo, otomatis harus segera dimasukkan ke dalam tahanan. Kenapa? Ketika Prapit dibacakan dan itu tidak menang atau kalah, kemudian ada niatan lagi untuk memprapit, itu harus segera dilakukan penahanan. Itu sudah wajib itu sudah harus dikembalikan ke dalam tahanan. Kenapa? Itu sudah praktek penyalahgunaan hukum namanya. Praktek penyalahgunaan hukum itu tidak boleh dilakukan. Bahwa kemudian tidak dibatasi oleh waktu prapit itu, iya. Tetapi itu kan praktek yang kami anggap bahwa itu sudah unprocedural. Artinya, kenapa? Karena ini akan menjadi presiden buruk nantinya pada penegakan hukum kita. Maka dengan itu kami akan melakukan surat terbuka nanti yang kami sudah susun, tetapi hari ini belum kami bacakan. Mungkin setelah nanti pra peradilannya diputuskan, maka kami akan mengajukan permohonan perhatian hukum dan tinjauan kembali status penahanan terdakwa Roy Suryo sebagai residivis. Ya, jadi itu yang mungkin akan kami mohonkan kepada Mahkamah Agung nanti setelah adanya putusan Prapit, karena kami sangat menghormati setiap proses hukum yang ditegakkan di negara kesatuan Republik Indonesia.